Saya sendiri merasa Pak Kainama ini sering menghindari pertanyaan dan bukan menjawabnya ya, baik dalam debat maupun dalam acara tanya jawab. Tadi dalam debat Pak Isra sudah mengatakan tidak ada ayat yang mengatakan Yesus sembuh, semua bangkit atau dibangkitkan, dan Pak Kainama tidak menjawab satu huruf pun dalam soal itu. Dan saya sekarang ingin menekankan kembali pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Pak Isra. Kalau memang Yesus tidak mati, berarti dia harus dikatakan dia sembuh atau disembuhkan, bukan bangkit atau dibangkitkan. Oke. Supaya keras saja, supaya tadi orang tanya saya tidak dengar, suaranya terlalu kecil. Ya, bukan mau bentak-bentak. Ya, oke, silakan. Jadi pertanyaan tadi, Yesus sembuh atau tidak sembuh, bangkitkan atau tidak dibangkitkan? Sembuh atau tidak sembuhnya? Dia sembuh, saya bilang sembuh. Mana ayatnya? Ayatnya? Semua bilang bangkit atau dibangkitkan, tidak ada sembuh atau disembuhkan. Ya saya bilang sembuh, Bang. Oke, ayatnya. Ayatnya ada. Tadi saya sudah tampilkan. Tadi saya sudah tampilkan. Ini sama semua. Ya, ini bagus. Ya, baik. Dari argumentasi Pak Kainama dari tadi, itu sebetulnya saya melihat begitu banyak problem logika dan akademik. Tapi saya hanya mau bahas dua di sini dan silakan dijawab nanti. Yang pertama-tama, Pak Kainama sebagai Muslim menggunakan Alkitab sebagai dasar argumentasinya. Lalu kemudian berdasarkan beberapa teks Alkitab, dia menyimpulkan bahwa Yesus tidak mati di salib. Tapi ini ketidakjujuran. Kenapa? Mengapa tidak membahas juga teks Alkitab yang mengatakan Yesus mati di salib? Ada begitu banyak yang dikatakan oleh Pak Pendeta Esra tadi. Harusnya kalau mau jujur, bahas itu juga, bantah itu. Itu pertama, itu ketidakjujuran yang pertama. Yang kedua, jelas dari Pak Esra tadi ketika mengutip ayat-ayat Alkitab itu jelas ada ayat yang mengatakan Yesus dikubur, Yesus mati, Yesus bangkit, begitu jelas eksplisit. Tidak pakai menafsirkan terlalu panjang lebar, itu jelas eksplisit. Yang kita minta itu dari Pak Kainama ayat eksplisit dari Alkitab yang mana yang mengatakan Yesus tidak mati. Tidak ada. Maka itu semua berdasarkan tafsiran dia mengambil kesimpulan yang mengatakan Yesus tidak mati. Ya, saya pikir itu ya. Ya, itu pertanyaan saya, silakan dijawab. Nggak ada pertanyaan. Belum ada pertanyaannya, Pak. Problem ini silakan dijawab kan? Ya, itu pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Itu baru Tunjukkan teks Alkitab yang clear, yang eksplisit yang mengatakan Yesus tidak mati. Coba buka Alkitab sekarang, satu ayat saja. Baik. Saya tantang satu ayat saja, buka sekarang. Oke, baik, itu pertanyaannya. Silakan dijawab. Baik. Terima kasih, Pak. Ayat-ayat itu saya pakai di depan, Pak. Kenapa Bapak tantang saya sekarang lagi? Mau balik lagi? Langsung buka ayat Tadi udah dibuka di depan. yang mengatakan Yesus tidak mati mana? Langsung buka sekarang. Ya tadi udah dibuka di depan. Ya buka sekarang, buka. Tadi di depan sudah. Kenapa saya harus buka lagi? Buka sekarang. Lagi. Oke. Baik, penonton boleh tenang dulu. Baik, Bapak boleh kembali ke tempat duduknya nggak apa-apa? Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, ya buka aja ya. Jangan ditutup. Ya bagus ini. Yang tadi yang pertama itu, yang itu satu, buka. Masya Allah. Dari tadi Pak Pendeta kemana aja, tapi nggak apa-apa lah. Enggak ya, buka aja. Kami juga akan minta buka. Ya tadi. Buka sekarang, buka. Saya mau lihat sekarang. Oke, boleh tenang dulu ya, Pak ya. Oke, baik, boleh tenang dulu. Boleh tenang dulu. Boleh audiens. Santuy aja. Kenapa jadi kayak dokter kolektor gitu? Iya. Iya yang tadi ada, kok santuy aja Pak. Yang tadi yang mana? Saya mau lihat sekarang. Ini lagi dibuka santuy aja. Iya, baik, tenang, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Pak. Baik ya. Sudah tidak apa-apa ya, Pak ya. Harap audiens untuk tenang kembali. Ada. Oke, tenang aja, Pak. Terus. Ada enggak? Ya. Nih. Pak, mohon untuk tenang dulu, biarkan untuk narasumber yang menjawab dulu ya, Pak. Saya menjawab ya Pak Pendeta. Ya ini yang saya pakai tadi Pak Pendeta. Karena di sini pakainya soma, bukan petoma gitu. Yang saya tanya ayat eksplisit yang mengatakan Alkitab mengatakan Yesus tidak mati. Itu yang saya minta, bukan itu. Itu tafsiran Anda. Pak, sudah biarkan untuk narasumber yang menjawab ya, Pak. Saya jawab. Saya akan jawab.
Oke, silakan jawab aja Pak. Silakan. Ini saya jawab ini udah kan? Ngomong kepada tadi yang langsung Yesus mati. Tadi sudah selesai ya, itu jawaban Anda. Iya, ya udah kan? Ya nggak apa-apa kan? Ya udah kan? Iya. Iya kan? Baik, oke. Untuk selanjutnya untuk pertanyaan dari Islam Pak yang hijau, baju hijau. Baik, baju hijau. Sabar Pak, sabar Pak. Pasti kebagian Pak, tenang Pak, pasti kebagian. Oh, udah lama ya, dulu dia. Pak, belum. Gak apa, habis nih ya Pak ya, habis nih. Kebagian semua kok Pak, tenang aja Pak. Satu. Kakak Bu, minta maaf, mau bertanya nih Bu. Islam. Bagaimana cara bisa memastikan Yesus itu mati, sedangkan empat penulis itu tidak jelas, bagaimana? Itu saja. 4 penginjil yang menulis pengarang Injil ini tidak jelas. Saya bisa bukti datanya. Bagaimana caranya bisa membuktikan Yesus mati, sedangkan penulis Injil ini tidak jelas? Terima kasih, itu dari saya. Oke. Saya nggak tahu apa yang dia maksud dan tidak jelas. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius itu rasul, Markus bukan rasul. Markus itu muridnya Petrus. Lukas itu bukan rasul. Lukas itu adalah sahabatnya Paulus. Lalu Yohanes itu rasul. Nah, sekarang apa yang tidak jelas? Karena begini, memang di dalam teks-teks itu tidak ada namanya, tetapi kesaksian dari bapak-bapak gereja yang hidup begitu dekat dengan zaman para rasul, misalnya Papias, itu mempunyai sumber-sumber catatan yang menjelaskan bahwa yang menulis itu adalah Matius rasul, Markus sahabat Petrus, Lukas sahabat Paulus, dan Yohanes rasul. Jadi apa yang tidak jelas? Semua jelas kok. Itu aja. Saya kasih ya Pak ya. Nah, lihat kembali ke sini. Maaf, tidak, sudah cukup satu pertanyaannya. Oke, next pertanyaan dari Kristen, silakan Pak Budi. Saya sendiri merasa Pak Kainama ini sering menghindari pertanyaan dan bukan menjawabnya ya, baik dalam debat maupun dalam acara tanya jawab. Tadi dalam debat Pak Isra sudah mengatakan tidak ada ayat yang mengatakan Yesus sembuh, semua bangkit atau dibangkitkan, dan Pak Kainama tidak menjawab satu huruf pun dalam persoalan itu. Dan saya sekarang ingin menekankan kembali pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Pak Isra. Kalau memang Yesus tidak mati, berarti dia harus dikatakan dia sembuh atau disembuhkan, bukan bangkit atau dibangkitkan. Oke. Supaya kenal saja, supaya tadi. Bahasa tadi orang tanya saya tidak dengar. Suaranya terlalu kecil. Ya, bukan mau bentak-bentak. Ya, oke, silakan. Jadi pertanyaan tadi, Yesus sembuh atau tidak sembuh, bangkitkan atau tidak dibangkitkan? Bukan, soal sembuh. Sembuh atau tidak sembuhnya? Dia sembuh, saya bilang sembuh. Mana ayatnya? Ayatnya. Semua bilang bangkit atau dibangkitkan, tidak ada sembuh atau disembuhkan. Ya saya bilang sembuh, Bob. Oke, ayatnya. Ayatnya ada. Tadi saya sudah tampilkan. Ini sama semua. Begini Pak Pendeta, kenapa jadi menekan mana ayatnya? Giliran diminta ke sebelah, Bapak nggak pernah tanya ke sebelah mana ayatnya, mana apa Yosefus yang asli, mana misalnya kayak gitulah. Kenapa kok harus mati? Kayak tadi tuh Sanhedrin, ya kan? Tapi kalau ke saya, dia nggak menjawab. Karena porsi saya menjawab, dia sembuh. Udah itu aja. Boleh dong Pak Pendeta? Boleh nggak? Apakah harus begini sesuai dengan keinginan Bapak? Kalau Bapak bilang dia tidak mati, iya, berarti dia sembuh atau bukan. Tapi di mana ayatnya satupun. Di dalam semua mengatakan dia bangkit atau dibangkitkan, berarti dia mati. Pak, di dalam iman saya dia tidak mati. Itu imanku. Nah, pembahasannya temanya, Oke. karena permintaan hari ini debatnya adalah untuk membahas ayat-ayat dari Alkitab, membawa kekuatan parameter dari paparan dari Alkitab. Oke, baik, tenang ya. Baik, boleh tenang ya Pak ya. Ini kan saya tadi kasih tahu ini.
Baik, oke, baik. Sudah dijawab dari narasumbernya. Berarti ini apa ayatnya? Iya. Oke, berarti ini ayatnya Pak. Iya. Terima tidak terima sudah Pak. Iya. Baik ya. Ini Iya. hanya ini ayatnya. Hanya ini ayatnya. Loh, sekarang saya tanya, apakah tadi yang eksplisit ada nama Yesus di situ di dalam catatan sejarah? Nggak apa-apa, saya bisa nerima Pak Esra menyampaikan itu kepada saya Pak. Nggak perlu dimarah-marahin saya nggak perlu ngikutin Bapak. Karena ini saya mengikuti pola yang ada di dalam tema, bahwa saya tidak membawa keislaman saya dalam membawa tema Yesus tidak mati gitu. Kalau iman saya bilang Yesus tidak mati sampai kapanpun tidak Pak. Jadi kalau dituntut untuk ayatnya mana? Sungguh dia dimatikan. Kok gitu Pak? Ini kan debat. Saya ajukan ini. Terus kenapa? Oke. Kenapa jadi Bapak marah-marah? Kalau nggak terima ya apa? Iya. Pak bilang Bapak tidak menjawab. Ya nggak apa-apa itu menurut baik. Bapak. Ya, nggak apa-apa. Menurut Bapak kan? Nggak apa-apa kan? Boleh dong? Ya dah? Hah? Nggak boleh? Ada undang-undang di dalam debat di Indonesia. Ya, kalau tidak Saya melakukan kesalahan hukum gitu. Oke, baik sudah ya Pak ya. tidak menjawab. Ya. Tadi waktu ditanya tentang akhir zaman Bapak Sudah Pak ya. Oke Pak, sudah ya Pak ya. Tadi sudah berikan pertanyaan. Dia tidak tahu memang. Sudah. Bukan tidak tahu. Tidak tahu. Sudah. Iya, nggak masalah. Sudah. Kenapa ini bisa bilang? Oke, next. Ya kan udah dijawab. Masalah terima atau tidak itu kan tergantung Baik, Bapak. oke, selanjutnya ya. Oke, pertanyaan dari Kristen sudah. Next, pertanyaan dari Islam. Tunggu, biar clear dulu, maaf. Biar clear dulu ke Pak Budi. Apakah Bapak terbiasa memaksakan kehendak begini, Pak? Nggak bisa lah. Itu jawaban saya. Jawab atau bilang tidak tahu. Loh, saya sudah jawab kok. Jawabannya hanya Menurut itu. saya. Hanya itu saja jawabannya. Iya, Tidak kan? ada tambahan yang lainnya. Bukan menurut Bapak, kalau Bapak merasa tidak cocok, ya oke. Hai. Saya hargai itu. Ya? Berarti semuanya ini hobi menghakimi. Gitu. Jangan mau santuy aja, santuy. Oke. Silakan. Lanjut, Bapak berpia hitam, batik orange hitam, Bapak boleh silakan lanjut. Bapak dulu yang pakai batik dulu, sudah sudah terselingi sekali. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon izin bertanya kepada yang saya hormati Pak Pendeta Ezra. Tadi di sela-sela menjelaskan argumentasi Pak Pendeta berkaitan dengan penyaliban Yesus, Bapak sempat menyebutkan sebuah doktrin dalam agama Kristen yang mana Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Pertanyaan saya, atas dasar yang Bapak sebutkan tadi, kenapa kemudian Tuhan Bapak atau Allah harus, kalau pinjam diksinya Pak Pendeta, pakai acara mengorbankan anaknya supaya umat manusia bisa diampuni? Kenapa tidak dengan kemahakuasaannya aja itu langsung mengampuni semuanya tanpa harus mengorbankan anak satu-satunya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada banyak juga saya dapat pertanyaan seperti itu ya. Allah kan maha kuasa. Kalau dia memang mau menyelamatkan manusia, ya selamatkan, sudahlah. Nggak acara repot-repot lah, jadi manusia lah, lahir lagi dari seorang manusia, mati, menderita, mati, dan seterusnya. Nah, hanya saja satu hal yang seringkali tidak dipahami adalah Allah itu bukan cuma Allah yang maha kuasa. Saya tidak bicara Allah lain, saya bicara sifat Allah. Ya, jadi Allah itu bukan hanya Allah yang maha kuasa. Yang maksudnya begini, bukan dia tidak punya sifat maha kuasa saja, dia punya sifat yang lain. Dan sifat yang lain itu Allah maha adil. Dan keadilan Allah itu mengharuskan dia akan menghukum orang berdosa. Sekarang lihat Nahum 1 ayat yang ketiga. Ya, tolong slide-nya. Nahum 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar, besar kuasanya, berarti dia maha kuasa kan? Tapi dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang bersalah. Maka orang bersalah, orang berdosa harus dihukum, ya kan? Nah, lalu hukumannya apa? Nah, kalau kita mengacu ke Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-17, pada waktu Adam dan Hawa itu berdosa, sebelum itu terjadi Tuhan sudah kasih peringatan dalam Kejadian 2 ayat 17. Itu dibilang,
Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jatuh jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Maka akibat dosa itu mati, dan itu sejalan dengan Roma 6 ayat 23 ya. Nah, berarti Allah akan memberikan hukuman, dan hukumannya mati kepada manusia, mati rohaninya, jasmaninya, dan mati kekal di dalam neraka. Nah, maka bagaimana manusia bisa diselamatkan dari semua itu? Nah, kekristenan tidak percaya manusia bisa selamat dengan perbuatan baiknya, amal salehnya, tidak. Tapi dosa itu hutang di hadapan Allah. Dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, itu opelema, artinya hutang kami. Nah, karena itulah maka manusia, karena dia sudah berdosa dan dia pasti dihukum oleh Allah, sementara dia tidak punya cara apapun untuk melepaskan diri dari hukuman Allah, maka satu-satunya cara untuk keselamatan adalah harus ada orang lain yang menyelamatkan dia. Harus ada orang lain yang menebus dia. Karena istilah tebus dipakai itu karena berkaitan dengan konsep hutang tadi. Nah, kalau begitu, siapakah yang berhak atau mempunyai siapakah yang layak untuk menjadi juru selamat? Juru selamat itu harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama, dia harus manusia karena dia mau menebus manusia. Kedua adalah syarat kedua, dia harus tidak berdosa sama sekali. Masalahnya semua orang adalah orang berdosa. Mencari orang yang bisa jadi juru selamat, yaitu orang atau manusia yang tidak berdosa, itu tidak ada. Karena semua manusia berdosa. Padahal kita butuh satu orang yang tidak berdosa. Di dunia ini semua ada, manusia ada, hanya semua berdosa. Ingat, juru selamat tidak boleh ada satu dosa pun. Satu dosa saja juru selamatnya juga tidak selamat. Karena itu harus tidak berdosa sama sekali. Nah, lalu berarti tidak bisa dapat juru selamat dari kalangan manusia. Maka kita melihat ke surga. Di surga ada Allah yang tidak berdosa, tapi Allahnya itu bukan manusia. Jadi bagaimana di sini ada manusia tapi berdosa, di sana ada yang tidak berdosa tapi bukan manusia? Maka disitulah misteri inkarnasi terjadi, yaitu Allah jelma jadi manusia. Nah, waktu dia jelma jadi manusia, dia nggak berhenti jadi Allah. Karena itulah orang Kristen percaya bahwa dia bukan Allah berubah menjadi manusia. Enggak, Allah enggak pernah berubah jadi manusia. Dia mengambil hakikat manusia tanpa kehilangan hakikat ilahi. Maka itulah sebabnya orang Kristen percaya dia adalah Allah dan manusia. Nah, sabar. Saudara tidak punya hak bicara, saya masih bicara, ya. Nah, karena itulah maka kita bisa melihat, nah, kalau dia sudah jadi, Yesus sudah hadir sebagai Allah manusia, artinya juru selamatnya sudah tersedia. Kalau juru selamatnya sudah tersedia, juru selamat kan kerjanya itu menyelamatkan. Menyelamatkan dengan cara apa? Menanggung hukuman yang harus diterima oleh manusia berdosa. Hukumannya apa? Mati tadi. Kalau begitu, juru selamatnya itu harus mati. Ya, harus mati. Ini secara teologis. Itulah sebabnya, maka mengapa Allah tidak hanya sekalian menyelamatkan saja, maka dia mengabaikan keadilan yang harus menghukum dosa. Karena itulah Yesus satu-satunya orang yang memenuhi syarat, lalu akhirnya dia bayar hukuman dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Dan selanjutnya, keselamatan manusia tidak ditentukan lagi dengan perbuatan baik, tapi iman kepada Yesus. Saya ini orang berdosa, Pak, dan saya harus binasa. Tapi Tuhan Allah di surga telah menimpakan hukuman dosa saya itu bukan kepada saya, tapi kepada juru selamat saya. Maka saya tak mungkin dihukum. Bapak juga orang berdosa. Masalahnya Bapak gak punya juru selamat. Dan kalau Allah harus menghukum, dia pasti menghukum Bapak. Jadi sebelum Bapak binasa, sebaiknya Bapak punya juru selamat, namanya Yesus Kristus Tuhan. Oke, sudah ya Pak ya. Tidak ada pertanyaan tambahan. Next, selanjutnya dari Kristen, silakan. Ya. Yang kacamata, Mas, boleh tolong? Ya, selamat malam Pak Kaimana. Kainama. Iya, oh ya, maaf. Begini Pak, saya ingin menanyakan. Mohon tenang dulu para audiens. Nah, begini Pak, saya ingin menanyakan terkait apa yang tadi sudah dibahas panjang sesi tadi, terkait bagaimana Bapak menyimpulkan di dalam Yohanes 19 ayat 40 itu, di sana mayat Bapak menyampaikan itu sebagai bahwa itu tubuhnya Yesus dan dalam kondisi posisi masih hidup begitu. Dan kemudian Yesus ini tidak mati tapi disembuhkan, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan saya begini Pak ya, saya memahaminya adalah bahwa teks Alkitab atau ayat Alkitab yang diangkat tidak pernah bisa dilepaskan dari konteks dan runtut peristiwa yang ada. Nah,
ketika di sana Bapak mengatakan bahwa mayat Yesus ini ya dikatakan sebagai tubuh, dan itu dalam posisi Yesus ini mati, masih hidup, dan kemudian Yesus ini disembuhkan begitu. Lalu bagaimana dengan runtut peristiwa dan konteks di ayat 32 dan 33, di mana di situ dikatakan tetapi ketika mereka sampai, ini ayat 33-nya, sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Sedangkan di ayat 32 prajurit-prajurit mematahkan kaki-kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama dengan Yesus. Tapi waktu sampai kepada Yesus tidak dipatahkan kakinya karena Yesus sudah mati, telah mati di situ dikatakan ya. Dan ini saya melihatnya kata telah saja kita orang Indonesia kita sudah tahu sudah mati, jelas sudah mati. Lalu bagaimana Bapak bisa menurut saya ini menjadi mengasumsikan ya, dengan satu ayat Bapak mengatakan bahwa ini tubuh yang masih hidup, sedangkan di konteksnya kita bisa melihat bahwa di situ dikatakan Yesus telah mati, dan ini masih di dalam Injil Yohanes pasal 19, tidak keluar dari Injil Yohanes dan tidak keluar dari pasal ini. Jadi pertanyaan saya, bagaimana Bapak melihat ayat 30 dan 33 ini sehingga membawa kepada kesimpulan yang demikian? Baik, gitu. terima kasih. Terima kasih, Pak. Di sini saya lihat Soma ketika tema membawa saya ke dalam sebagai antitesis dari tesis kekristenan, ya, yang Kristus harus mati, Yesus harus mati, maka saya antitesisnya. Maka itu saya bawa ayat ini, bukan diasumsikan. Saya mengikuti alur. Contoh ditanya bagaimana tentang ayat 32-33, itu ada oksos di situ bermain. Ya, oksos, EXOXOS, oksos mir bersama dengan vinegar, wine, ya, wine, vinegar dan mir atau smirna. Nah, di situ ada bermain. Nah, saya sampai kepada sini, di sini disebutnya tubuh, bukan saya yang asumsi, bukan. Karena kalau kita buka G4983 dengan petoma, itu beda memang, itu aja. Jadi saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Apa? Antitesis dari tesis penyaliban mati. Gitu. Ya. Saya hanya menyampaikan antitesis dari tesis Yesus mati. Kenapa? Karena saya Islam. Saya tidak boleh bilang Yesus mati terhina, terkutuk apalagi. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi saya mempertahankan ini, mengikuti dari yang Mas bilang tadi. Ini kan satu konteks. Iya. Telah mati di situ kok anistemi juga kok. Anistemi aja kalau kita lihat leksikonnya masih banyak pengertiannya di bawah. Bukan hanya bangkit dari kubur, bangkit dari kematian, raise from the dead, bukan. Anistemi banyak. Orang berdiri aja Matius dipanggil oleh Yesus, dibilangnya anistemi, Mas. Begitu. Jadi saya pakai leksikon ini bukan untuk berasumsi, tidak. Dan semua orang Kristen bilang asumsi, tafsir, tidak. Saya ikutin, ada nomornya, saya tulis kok. Begitu. Jadi di kesimpulan terakhir itu, setelah melihat diturunkan oleh Nikodemus dan dibalur, padahal tidak ada pembalseman di dalam aninut budaya Yahudi dan di dalam kebiasaan Yahudi tidak ada membalur badan orang mayat, itu tidak ada karena memang dilarang. Nah, saya ikuti itu alurnya, gitu loh, Pak Budi ya. Saya ikuti alurnya gitu. Masalah saya dibilang tidak menjawab, saya nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya hanya mengikuti alur. Nah, saya berada di posisi antitesis dari tesis Yesus mati. Ya, saya lewat alur itu. Kenapa kata Pak Amiam, kenapa tidak juga membaca ayat-ayat yang mati? Karena posisi saya bukan di tempat Yesus mati. Posisi saya, ngerti ya? Ya, posisi Kainama malam ini adalah di tempat Yesus tidak mati. Gitu. Karena kalau saya juga mendukung Yesus mati, saya keluar dari Islam, Pak. Saya keluar dari Islam. Iya, beneran. Jadi kalau orang Kristen bilang, dia hanya bilang Yesus mati, tidak mati, sembuh-sembuh, ya iya. Saya mengikuti alur yang tidak berasumsi, tapi mengikuti alur, tapi saya tetap tidak mengganggu gugat akidah saya. Apa itu? Yesus tidak mati. Kalau masalah tidak diterima, ya nggak apa-apa, itu kan usulannya orang Kristen. Ya, berarti memang ditunjukkan bagaimana caranya Kainama ini harus dibikin jatuh dia. Kenapa? Yesus harus mati. Gitu kan? Apapun caranya Yesus harus mati. Bahkan membuat antitesis terhadap tesis tidak mati saja, itu tidak boleh di sini. Sama orang Kristen tidak boleh. Tunjukkan satu ayat mana eksplisit. Sama. Apakah ada di dalam Bible eksplisit Yesus bilang, aku Tuhan, sembahlah aku? Dan saya tidak pernah tanya itu. Tidak pernah tanya itu, tidak pernah paksa itu, karena itu iman saudaraku Kristen. Tapi Kristen marah betul. Tunjukkan satu ayat, ayo kita menang. Tidak ada ayat eksplisit. Saya tanya sekarang, ada nggak ayat eksplisit Yesus bilang, aku Tuhan, sembah aku? Atau gini deh yang gampangan, kamu ibadah hari Minggu pakai band. Ada ayat eksplisitnya? Kamu ibadah hari Minggu pakai band. Ada ayatnya? Marilah
saya ditempatkan dalam posisi debatnya begini. Bukan saya menghindar atau tidak jawab, yaitu jawaban saya Pak Budi, Pak MBN. Karena kalau saya balikin lagi, ada nggak bisa dibilang Yesus Tuhan, aku Tuhan, dan sembahlah aku, atau yang gampang aja deh, ibadah hari Minggu pakai band. Ayolah, ini tempat saya, bukan saya jadi covering up, enggak lah. Ini punya gua tahan sampai kapanpun, gitu pun. Karena apa? Karena iman Islamku bilang, begitu engkau bilang Yesus mati disalib, selesai itu surat. Wa makataluhum masalabuhu, kau ngerobek iman. Wa amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi, dirobek itu. Keluar saya dari Islam. Demikian, syukran katsiran, jazakallahu khair. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Islam. Bapak, ini yang biru dulu ya. Yang biru dulu Pak, Nanti Pak, bisa gantian. Pasti kebagian Pak, tenang Pak, pasti kebagian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya ngikuti ya, bercerita tentang Yesus, tentang kesaksian, pertanyaan saya ya, apakah kitab teman-teman Kristen itu firman Tuhan? Kenapa kok butuh saksi mata? Peristiwa ditulis itu kan wartawan, kan gitu. Sedangkan di Yohanes 12:49 itu perkataan itu bukan dari diriku sendiri, itu yang firman Tuhan. Lalu peristiwa itu wajar kalau perselisihan. Menurut Yahudi dirajam, menurut Romawi disalib. Makanya di dalam Al-Quran itu diluruskan, kemudian Yesus tidak mati dan tidak disalib. Itu wajar. Itu pertanyaan saya. Kedua, satu aja Pak, hanya satu pertanyaan. Pertanyaan satu, apakah hanya satu yang tadi Pak? Ya, apakah kitab teman-teman Kristen itu firman Tuhan? Kenapa kok kesaksian itu dijadikan firman Tuhan, sedangkan firman Tuhan itu bersumber dari ucapan Yesus sesuai dengan Yohanes 12:49-50. Yang kedua, sudah hanya satu pertanyaan Pak, hanya satu pertanyaan. Kalau Petrus menurut Lukas sebagai saksi mata, mengapa Injilnya Petrus dihukumi Injil apokrif? Tidak boleh. Yang keduanya tidak bisa ya Pak, hanya pertanyaan pertama. Baik, silakan Pak Esra untuk menjawab. Nah, Anda kalau mau bicara soal iman Kristen, Anda tidak boleh memaksakan paradigma Anda untuk cocok dengan kami. Ya, maka Pak Kainama harap diam dulu. Ya, maksudnya begini, bahwa Anda harus bertanya apa yang orang Kristen maksudkan dengan firman Allah. Apakah itu firman Allah yang dimaksudkan itu adalah semua adalah kata-kata yang keluar dari mulut Allah? Kalau Anda punya definisi begitu ya silakan, tapi kami tidak punya definisi begitu. Yang kami maksudkan dengan definisi firman Allah, kami tahu di dalam Alkitab ada kata-kata Allah, ya. Kata-kata manusia juga ada, kata-kata malaikat juga ada, kata-kata iblis juga ada. Tapi kan semua kan tertulis. Sekarang coba tolong 2 Timotius 3 ayat 16. Semuanya kan tertulis di sana. Nah, kalau lihat ayat 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, dia bilang begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, kata diilhamkan di situ ya, itu segala tulisan. Kalau Bapak lihat nanti Alkitab lain, terjemahan lama, terjemahan yang lain, all scripture. Jadi itu merujuk pada seluruh kitab suci diilhamkan Allah, itu menggunakan kata Yunani theopneustos. Theos itu Allah, pneuma itu nafas. Jadi theopneustos artinya dinafaskan oleh Allah. Nah, apa artinya dinafaskan oleh Allah? Inilah yang namanya doktrin tentang inspirasi. Artinya bahwa para penulis itu memang menulis. Mereka menulis dan bahkan mereka gaya tulis mereka itu masuk. Mereka mengadakan seperti Lukas pasal 1 itu ya, dia mengadakan wawancara dengan para saksi mata dan segala macam. Kalau begitu, di mana peranan theopneustos itu? Disitulah pekerjaan Allah melalui Roh Kudusnya untuk menjamin bahwa setiap tulisan, entah itu narasi, entah itu nubuatan, entah itu puisi, entah itu surat-surat dan lain sebagainya, semua ada dalam koridor
pengilhaman Roh Kudus. Karena semua itu ada dalam pengilhaman Roh Kudus, makanya semua bersumber dari Allah walaupun ditulis oleh orang. Dan karena itulah orang Kristen mau mengatakan bahwa itu adalah firman Allah. Anda punya definisi lain silakan, tapi kalau Anda mau mengkritik kami, Anda harus mengikuti dong definisi kami. Tidak bisa memaksakan definisi Anda kepada kami. Sekarang kenapa harus pakai saksi mata? Justru itu menunjukkan bahwa iman Kristen itu bisa dibuktikan dalam sejarah. Ya, jadi apa yang dikatakan di dalam Alkitab itu betul-betul suatu kesaksian sejarah, bukan hanya teori tiba-tiba Allah bicara dari langit tidak ada saksi mata. Lalu siapa yang tahu itu asli betul-betul terjadi? Hanya Allah dan orang itu. Mungkin Anda punya pemahaman begitu, dan karenanya saya nggak tahu ya, tapi Quran kayaknya tidak pakai saksi mata, hanya Allah bicara kepada Muhammad dan hanya Allah dan Muhammad yang tahu, dan kita tidak tahu, tidak ada saksi mata yang membedakan hal itu. Tapi itu beda dengan Alkitab. Alkitab ada saksi mata, ada catatan sejarah. Lukas menyinggung dalam catatannya semua penguasa-penguasa yang berkuasa pada dunia Romawi maupun Yahudi pada saat itu zaman Yesus ada. Kalau begitu, maka kebenaran Alkitab bukan hanya kebenaran teologis, tapi kebenaran sejarah. Nah, karena itulah waktu kita bicara soal kematian dan kebangkitan, itu bukan seperti yang Pak Kainama bilang bahwa Anda maunya begini, saya maunya begini. Bukan soal Pak Kainama bilang bahwa ya saya kalau percaya Yesus mati, ya saya bubar jadi Islam. Betul. Lalu kalau saya percaya Yesus mati, bahwa saya jadi Kristen, artinya adalah bahwa Anda dikendalikan, tidak objektif. Persoalannya adalah bukan masalah Anda mau masuk Kristen atau Islam, tapi data sejarahnya itu mana. Nah sekarang begini, kalau Pak Kainama tetap berpegangan bahwa karena saya Islam maka saya harus percaya Yesus tidak mati, sementara semua data sejarah itu membuktikan Yesus mati, maka itu berarti iman Pak Kainama tidak atas dasar sejarah. Itu iman kosong, iman buta. Karena itu saya tawarkan, Pak, sebelum almarhum baliklah. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari pihak Kristen. Baik, Bapak, silakan maju. Mas, tolong. Ya, terima kasih. Tadi saya sempat lihat beberapa referensi ya Pak Kainama ya. Ada beberapa referensi justru kalau kita baca utuh itu justru malah meneguhkan bahwa Yesus disalib dan mati. Seperti di Hidden History, The History of Pathology and Crucifixion. Kemudian ada lagi juga di Advent, Pak Kainama bilang ada penipuan. Saya cek di sumbernya tidak ada kata penipuan. Kemudian ada tadi Pak Kainama juga mengutip ayat lompat yang suatu anut Yahudi. Tapi bukan itu pertanyaan saya. Nanti bisa dicek. Pertanyaan saya ini. Pak Kainama percaya bahwa Yesus sembuh, misalkan. Berarti kan berdasarkan iman Bapak sebagai orang Islam. Dan iman Bapak percaya berdasarkan Al-Quran. Saya mau tanya di surat Yusuf ayat 111. Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal dalam kurung Quran, dan bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan dalam kurung kitab-kitab yang sebelumnya. Ini kata yang saya highlight, yang menjelaskan segala sesuatu dalam kurung dan petunjuk, saya sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalau saya cek di Quran KSU ya, itu dari King Saud University, itu lebih ada kata menarik di situ. Quran narration ya. Ini before it and detailed explanation of all things. Detail of pertanyaannya Pak? Pertanyaannya bisa Bapak tunjukkan detail of narration yang Bapak tadi sebutkan tadi dalam Quran. Karena di sini disebutkan jelas kan, detail explanation and all things. Itu aja pertanyaan saya. Jadi Bapak bisa jelaskan dalam Quran. Iya, bisa saya cek. Masih. Iya. Mungkin bisa ditampilkan di internet ya. Baca. Iya, betul. There was certainly in the stories and lesson for those of understanding. Never was the Quran invention invented, but confirmation what was before it, and a detailed explanation all of things and guidance of mercy for a people who of belief. Kalau misalnya Bapak cek di Quran, korpus Quran itu sama. Korpus Quran itu dijelaskan kata per kata. Baik, silakan duduk kembali ya. Baik, Pak Kainama. Detailed explanation for mercy. Detailed explanation for mercy. Mercy, pengampunan dan hukum. Setiap surat dalam Al-Quran itu Pak, ya, itu firman Allah.
Kalau hadis itu adalah how to do firman Allah dalam rangka syariah. Nah, menerangkan secara detail tentang apa? Tentang hukum Allah, bukan tentang sejarahnya. Oleh sebab itu banyak ditanya, kenapa Isa ceritanya sepotong-potong, Nabi ini sepotong-sepotong. Firman Allah turun untuk menyatakan hukumnya dikembalikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Sadaqallahul adzim. Pada hari ini aku telah menyempurnakan dan menjadi nikmat bagimu, yaitu Islam agamamu. Detail tentang cinta, keberkahan, pengampunan, serta hukum agama Islam. Firman Allah yang detail dalam Al-Quranul Karim, bukan detail tentang perorangan atau individu. Kalau individu sejarahnya bisa dilihat di Sirah Nabawiyah. Sedangkan untuk tatanan syariah serta muamalah, lihat di hadis riwayat yang sahih serta mutawatir. Demikian, barakallahu fiik. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk penanya dari Islam. Tadi Bapak, ya, Bapak yang baju merah. Boleh silakan. Iya. Saya ingin tanyakan Matius pasal 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam. Kalau Yunus hidup, berarti juga Yesus hidup. Disebutkan tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, saya ingin tanya kepada Bapak Pendeta, apa perbandingan kehidupan Yesus pada Matius pasal 40 ini dengan kisah para Rasul 25 ayat 19? Di situ disebutkan bagian B, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa dia hidup. Ya, pertanyaan saya, bahwa Yesus itu hidup, bukan mati. Nah, inilah pertanyaan saya. Tolong bandingkan dan berikan penjelasan. Demikian. Baik, terima kasih. Ya, kalau Bapak memakai ayat itu sebagai dasar Yesus tidak mati, dan itu adalah kata-kata Yesus, artinya Bapak percaya kata-kata Yesus. Ya, pasti begitu. Nah, sebelum saya jawab itu, pertanyaan saya balik. Kalau Bapak bisa percaya kata-kata Yesus yang itu, Bapak percaya juga kata-kata Yesus yang lain, bahwa mereka akan membunuh aku dan 3 hari aku akan bangkit? Kalau Bapak percaya yang ini, kenapa Bapak tidak percaya yang lain? Karena yang ini kelihatannya mendukung pandangan Bapak. Ini ayat ambigu yang tidak bisa, ini butuh tafsir. Tapi yang Yesus katakan bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, itu eksplisit dari mulut Yesus sendiri. Jadi kalau Bapak mau percaya, kalau Bapak tidak percaya kata Yesus ini, kenapa pakai sebagai argumen? Kalau Bapak pakai sebagai argumen, harus percaya. Kalau Bapak percaya ini, mengapa hanya percaya ini? Sedangkan Yesus sendiri berkata bahwa dia akan mati dan bangkit, dibunuh mati dan bangkit. Itu pertama. Kedua, Pak harus ingat bahwa ini ada dalam Injil Matius. Dalam Injil Matius itu, ya, yang mengatakan, yang Pak tafsirkan bahwa ini Yesusnya tidak mati karena Yunus tidak mati. Pak lupa juga bahwa ternyata dalam Injil itu pasal-pasal setelah itu, misalnya pasal 17, 22, 23, pasal 27 ayat yang ke-46, semuanya bicara tentang kematian Yesus juga kebangkitan. Jadi bagaimana Bapak menafsirkan bagian itu sehingga membuat Matius tidak konsisten, bahwa di satu sisi Yesus tidak mati dan di sisi lain ada pernyataan eksplisit Yesus mati. Ketiga, Pak harus paham bahwa apa yang dikatakan Yesus itu adalah sebuah perbandingan, sebuah analogi. Yang namanya perbandingan dan analogi, Pak, Bapak tidak bisa mengambil segala hal untuk menjadi perbandingan. A seperti B atau B seperti A. Itu tidak berarti bahwa semua dari A itu harus dicocokkan dengan B, dan begitu pula sebaliknya. Saya beri contoh, ya. Misalnya ada anak yang sudah dikasih pelajaran 1 tambah 1 berapa? 2 ya? Dibet 3. Salah. 1 tambah 1 2 bukan 3. Ulang. 1 tambah 1 berapa? 3. 2 bukan 3. 1 tambah 1 5. Lalu saya marah, saya bilang, kamu ini kayak kerbau saja. Waktu saya bilang kamu kayak kerbau, saya tidak bermaksud bahwa anak itu punya tanduk. Saya tidak bermaksud bahwa anak berkaki 4. Saya tidak bermaksud bahwa dia punya ekor. Saya tidak bermaksud bahwa dia memang biak. Saya tidak bermaksud bahwa dia binatang. Itu analogi, dan itu hanya menekankan satu, yaitu otaknya sama dengan otak kerbau.
Nah, itu analogi. Karena itu kata-kata Yesus dalam Matius 12 ayat 40, Pak, itu hanya mau menekankan satu aspek. Bapak tidak bisa menarik semua aspek. Sekarang, kalau Bapak mau tarik semua aspek sekarang, Yunus itu kan lari dari panggilan Tuhan. Ya kan? Nah, apakah Bapak percaya bahwa Yesus juga sedang lari dari panggilan Tuhan? Ya. Lalu Yunus berada di dalam pangkuan, di dalam perut ikan, dan pada akhirnya dia bertobat, lalu diutus kembali. Apakah Bapak juga percaya bahwa Yesus pada akhirnya bertobat? Nah, itu menunjukkan bahwa paralel antara Yesus dan Yunus tidak boleh dalam segala hal. Kalau begitu, paralelnya dalam bidang apa? Nah, sama seperti Yunus dalam perut ikan, demikianlah anak manusia ada di dalam rahim bumi. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa rahim bumi itu Bapak mesti paham istilah orang Yahudi. Rahim bumi yang dimasukkan dalam terminologi orang Yahudi itu tidak lain dari istilah mati. Sehingga dengan demikian sebenarnya persis seperti Yunus yang di dalam perut ikan, tapi orang tidak bisa lihat dia lagi, tiba-tiba dia muncul kembali pada hari ketiga. Demikian juga Yesus. Nah, soal Yunus tidak mati dan Yesus, kalau Yunus tidak mati lalu Bapak memaksakan bahwa kalau begitu Yesus harus tidak mati, Bapak gagal memahami analogi dan paralelisme yang dibangun di sana. Nah, itu soal logika, dan memang salah satu teknik hermeneutics itu adalah penafsiran analogi dan paralelisme ini. Kalau saya nggak salah, Bapak mualaf ya, dan pendeta kah? Dulu saya nggak tahu. Kalau Bapak pendeta, apakah pernah sekolah? Dan kalau pernah sekolah, mestinya Bapak belajar namanya hermeneutika. Dan hermeneutika itu salah satunya adalah soal tafsir. Tafsir Mazmur dengan tafsir puisi beda. Tafsir surat-surat dengan tafsir narasi beda. Tafsir perumpamaan dengan alegori dan juga paralelisme semacam ini beda. Karena itulah menurut saya Bapak gagal memahami hermeneutiks Alkitab, khusus bagian itu. Ya, begitu aja. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari penanya Kristen. Oke, Bapak silakan. Boleh maju aja. Cukup ya, cukup Pak. Saya mau bertanya tadi dari kesimpulan pakai nama. Nah, saya kan agak apa namanya, bahasa saya angel Pak. Iya. Dari kesimpulan historical Pak Kaimanan tadi, Kainama, ya. Yesus memang disalibkan, tetapi tidak mati dia Pak ya. Alias dia sembuh. Itu yang Bapak sampaikan sendiri. Sedangkan di dalam iman Islam atau di dalam Quran bahwa Isa itu tidak disalibkan. Kita jangan mengulang-ulang ya. Posisi saya di tema ini membawa ayat-ayat Bible serta pemahaman Kristiani, ya, Pak ya, untuk mengajukan paparan saya, bukan membawa iman Islam saya, dasar iman, sebagai paparan saya. Kalau paparan iman saya sudah jelas Pak. Jadi ini pertanyaan sudah berapa kali ditanya. Kalau memang itu Islam kan bilang tidak disalib dan tidak mati. Iya, kan tadi saya ulang berapa kali. Lalu kenapa pakai ini kesimpulannya Yesus disalib dan sembuh? Karena saya bawa pola paparan yang berdasar kepada kekristenan. Tetapi yang saya tanyakan itu bukan masalah dia mati, tetapi ini digantikan oleh ini Islam. Iya. Dari konteksnya Bapak tadi saya hubungkan. Iya, dengan iman Islam. Iya. Digantikan. Pertanyaannya? Iya. Pertanyaannya, berarti kenapa Bapak? Kenapa kesana dulu tadi? Langsung aja tanya. Iya dong. Saya kan langsung tanya Bapak tadi. Oke, silakan. Sekarang kan pertanyaan saya Pak. Jadi pertanyaan saya, kenapa Bapak percaya bahwa Quran bertentangan dengan kesimpulan yang Bapak sampaikan tadi? Kesimpulan Bapak kan bahwa Isa itu disalib. Saya menyampaikan kesimpulan itu dalam rangka tema. Allahu Akbar. Bapak nggak ngerti? Loh, tadi katanya mau nanya soal digantikan. Iya, itu yang pertanyaan kan saya digantikan. Ya. Kalau semuanya di Quran kan Isa yang digantikan. Di iman Al-Quran digantikan. Iya. Berarti menunjukkan bahwa kenapa Bapak percaya bahwa imannya Bapak bertentangan dengan apa yang Bapak simpulkan. Saya bilang bertentangan. Dari tadi saya terangkan itu. Saya membawa Yesus sembuh dari salib. Itu tema hari ini. Dari kekristenan, bukan dari Islam. Ya. Saya tidak boleh bawa dari Islam, Bapak. Allahu Akbar kabiro. Ya. Kalau saya dari Islam cuma 5 menit bahkan. Tadi Pak Esra aja bilang, loh kita sudah selesai berarti. Iya, kalau saya bawa dari wama kata lu wama salah buku ya berarti sudah selesai 5 menit.
Waduh, nggak ngerti juga, sudah lebih dari 3 jam. Pertanyaannya itu lagi. Allahu Akbar kabiro. Ayolah, yang maju dikit lah. Baik, terima kasih. Selanjutnya penanya Islam. Ya, betul. Dari yang paling, mungkin dari yang belakang dulu deh. Belakang dulu Pak, boleh gantian dulu. Yang baju merah, yang sedikit aja. Baju merah aja dulu. Banyak nggak apa-apa. Oke, saya dulu. Baju merah aja dulu, yang belakang dulu ya Pak ya. Kasihin yang belakang nggak kebagian. Oh di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pihak Islam mau menanyakan ke Pak Pendeta Esa Solo. Yang dikatakan Pak Esa Solo tadi terakhir sama Pak Ustadz Kiai Nama adalah bahwa Yesus disalib itu untuk menebus dosa manusia. Betul Pak ya? Nah, sedangkan saya pernah baca di Bible Yeskiel 18:20 bahwa dosa itu ditanggung masing-masing. Pertanyaan saya adalah, kalau memang ujung-ujungnya Yesus turun ke bumi untuk menebus dosa manusia, buat apa ayat Yeskiel 18:20 dibuat Pak? Terima kasih Pak. Oh iya, baik, siap. Oke, ya terima kasih ya. Salah satu prinsip dalam hermeneutika itu ilmu tafsir. Hermeneutika Alkitab itu jangan pernah melepaskan ayat dari konteksnya. Nah, di dalam Alkitab itu ada narasi tertentu atau suatu pernyataan tertentu, dan pernyataan itu selalu berhubungan. Satu ayat tidak pernah dilepaskan dari konteksnya. Apa yang dimaksudkan dengan konteks? Konteks itu bicara ayat-ayat sebelumnya atau sesudahnya. Kadang-kadang bisa konteks jauh sampai pasal sebelumnya, pasal sesudahnya. Nah, maka apa arti dari ayat itu? Kita harus tetap melihat konteks ayatnya. Nah, sekarang Pak menunjukkan Yeskiel 18 ayat yang ke-20. Pak Ketut, marilah kepadaku, ya. Yeskiel 18 ayat 20. Yeskiel 18 ayat 20. Yeskiel 18 ayat 20. Nah, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat orang kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Nah, itu yang saya jelaskan tadi. Ayat begini tidak boleh lepas dari konteksnya. Nah, konteksnya tentang apa ini? Coba geser 2 ayat sebelumnya, mulai ayat 18. Ya, ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah bangsanya, sungguh dia akan mati karena kesalahannya. Tapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Jadi problemnya ini apa ini? Problemnya begini, ada penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang-orang pada saat itu, dalam hal ini adalah orang-orang Israel. Lalu muncullah pemikiran bahwa Tuhan itu menimpakan kepada mereka apa yang menjadi kesalahan mereka di atas, generasi di atasnya. Jadi mestinya seolah-olah anak-anak itu menjadi korban dari kesalahan nenek moyang di atasnya. Nah, firman Tuhan mengatakan tidak bisa begitu. Tuhan itu adil. Keadilan Tuhan, dia pasti akan menghukum orang yang bersalah. Kalau orang yang bersalah dia tidak hukum. Makanya di ayat 19 kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Ya karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran.
Jadi yang salah bapaknya, yang dihukum ya bapaknya, jangan anaknya. Nah, lalu kalau kan anaknya tidak bersalah, kenapa anak harus menanggung? Ini prinsip keadilan. Jadi, kalau begini apakah itu bertentangan dengan konsep Yesus? Enggak. Kenapa? Pertama, konteksnya beda. Kedua, kalau mau adil, siapa yang berdosa yang harus mati? Kan begitu kan? Berarti Yesus kan tidak berdosa kan? Iya. Tapi kenapa Yesus harus mati? Harusnya kita, Bapak sama saya yang berdosa, Bapak dan saya yang harus mati, bukan Yesus. Kenapa Yesus yang tak berdosa mau mati? Maka di sini prinsip kasih dijalankan. Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka kalau mau keadilan, maka saya pasti binasa sama saudara juga kalau Allah mau adil. Tapi di sini kita bisa lihat keadilan Allah itu dinyatakan melalui penghukuman Yesus, dan kasih juga berjalan bersama-sama di situ. Karena itulah maka waktu Yesus menjadi korban penebusan orang berdosa, disitulah kasih dan keadilan bertemu. Ya.